Udah kelihatan belum ya share screen aku atau masih loading? Kayaknya masih loading ya. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan belajar materi perbandingan. Nah, biasanya ini materi perbandingan itu kadang ada, kadang juga enggak. Tetapi yang banyak ada di soal SNBT atau UTBK itu, kan perbandingan itu ada dua ya. Aku bakal jelasin. Aku next slide dulu. Nah, jadi perbandingan itu ada dua, ada perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai. Nah, ini tuh rumus umum dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai nih, teman-teman. Jadi kalau perbandingan senilai, di mana di soal itu, misal nih ya, eh, ada orang nih mau ngisi 12 liter bensin. Nah, itu untuk 100 km atau misalnya 15 liter bensin untuk 200 km. Nah, kalau misalnya kita ngisinya itu cuma 5 liter, nah itu jadinya bisa dipakai sampai berapa kilo. Nah, itu salah satu contoh perbandingan senilai. Nah, biasanya karena perbandingan senilai itu lebih mudah, itu akan jarang sekali dimunculkan dalam soal SNBT atau soal UTBK. Nah, yang paling sering itu adalah perbandingan berbalik nilai gitu. Nah, ini biasanya bisa dibuat, biasanya tuh kalau perbandingan memang dibuat dalam soal cerita. Nah, soal ceritanya itu biasanya bisa 2 variabel maupun 3 variabel. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai ini, yang paling susah itu biasanya di 3 variabel, seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, kan ada nih tadi siang, tadi sore, udah di-share di IG Story Ambis bareng nih, ada kuis, kuis kecil-kecilan. Nah, teman-teman udah pada jawab belum sih kuis itu? Atau teman-teman ada yang bingung cara ngerjakannya, atau bingung cara, apa ya, penyelesaiannya kayak gitu? Oke. Aku baca dulu. Belum Kak, ini belum apa nih? Belum belum ngerjain, belum coba soalnya, atau belum paham cara penyelesaiannya nih? Oh, belum coba. Oke, oke. Kalau yang belum coba nggak masalah ya. Kita bakal coba bareng-bareng di sini. Aku bakal sambil jelasin ke kalian. Nah, ini soal yang ada yang muncul di IG Story Ambis Bareng tadi sore. Gak hanya di IG Story Amis Bareng, tetapi juga ada di channel dari Amis Bareng, yaitu namanya Sobat Ambis. Jadi teman-teman semua, jangan lupa ikutin channelnya ya, karena di situ, apalagi di channelnya ini terutama ya, di channel sama juga di Telegram nih, di Telegram itu. Nah, di dua ini nih, biasanya kita bakal spill-spill mungkin ya kelas-kelas gitu ya, yang dimana orang masih belum tahu, mungkin bisa di-spill sedikit di situ gitu. Oke, kita balik lagi ke soal kuis yang tadi ada di IG Story. Nah, soalnya itu kan perbandingan umur David dengan Banu sekarang 3:1. Jika perbandingan umur mereka 6 tahun yang lalu 5:1, berapa jumlah umur mereka sekarang? Oke, jadi kita misalin nih, David, misalin kalau David itu D ya. Terus habis gitu, bentar guys. D-nya D banding Banu sama dengan 3:1. Ini untuk sekarang. Berarti otomatis, atau kalau perbandingan kalian mau pakai per, juga bisa nih. D per B sama dengan 3/1. Nah, dari sini kita tahu D sama dengan 3B.
Oke, kita simpan dulu nih yang di bagian sini. Next, kita bikin yang kedua. Yang kedua itu, jika perbandingan umur mereka 6 tahun yang lalu 5 dibanding 1, berapakah jumlah umur mereka sekarang? Nah, kalau ini perbandingannya kira-kira teman-teman tahu nggak kayak gimana perbandingannya? Gimana? Guys. Jadi perbandingannya itu D min 6 per D min 6 sama dengan 5 dibanding 1. Oke? Nah, kalau udah kayak gini, kita sederhanakan dengan 5 dikali sama dengan 5B min 30. Oke, berarti D sama dengan 5B min 30. Ini pindah ruas ke sini jadi plus 6. Jadinya D sama dengan 5B min 24. Oke, kita dapat dua persamaan. Yaitu ini persamaan 1 dan ini ada persamaan 2. Oke, dari sini kita sama ini. Kan D yang ini otomatis juga sama kan sama yang di bawah. Berarti 3B 3B sama dengan 5B min 24. Oke, kita pindah ruas nih ya. Yang sebelah kanan, B yang sebelah kiri 24 atau dibalik boleh. 5B min 32, 3B maaf. Jadi 24 sama dengan 2B. Jadi umurnya si Banu itu 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, ini umurnya Banu sekarang. Nah, sedangkan umurnya siapa? Si David berapa? Berarti kita masukin nih B sama dengan 12. Ke yang mana? Yang lebih simpel. Ke persamaan 1. Jadi D sama dengan 3 dikali B-nya itu 12. Berarti umur dari David itu 36. Nah, setelah kita tahu nih umur masing-masing, umur Banu udah tahu, umur David sudah tahu. Nah, yang dicari kan jumlah nih ya. Berarti umur D plus ditambah sama umur B. Berarti 12 ditambah 36 sama dengan 48 tahun. Oke, kayak gini guys penyelesaiannya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, misalnya nggak paham atau susah atau aku jelasinnya kecepatan, boleh boleh banget di kolom chat atau raise hand gitu. Boleh, boleh banget guys. Bentar aku cek. Oke, wih paham-paham nih. Oke, berarti aku jelasinnya nggak kecepatan kan guys? Iya, nanti slide-nya bakal di-share juga ya guys. Ini soal asli UTBK kah, Kak? Iya, aku sempat baca ini tuh di UTBK tahun berapa ya? Tahun 2020 atau 2021? 2020. Itu ada yang muncul dari ini loh, dari LTMPT. Nah, itu kasih sebelum ujian itu ada muncul soal LTM sebelum UTBK di Twitter lah, di mana kayak gitu. Oke, mau soal yang lebih sulit. Oke, nanti ada kok ya soal yang lebih sulit. Kalau mau soal yang lebih sulit. Nanti di-share via
Kayaknya via ini aja ya, via di Telegram aja kali ya, di channelnya Telegram atau di mana nanti aku kabarin lagi ya guys. Pasti bakal di-share. Jadi kalian cek aja di channel di Telegram gitu ya guys. Nanti aku bakal share juga kok slide-nya. Oke, ini kayaknya emang masih terlalu muda sih buat buat yang udah paham gitu. Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya. Ini sebenarnya juga gampang sih guys, masih belum susah. Kalau kalian minta yang susah nanti di slide-slide berikutnya ada yang susah, ada yang 3 variabel gitu. Oke, di sini kan soal selanjutnya itu ada jika 20 karung pakan ayam bisa untuk memberi makan 40 ekor ayam selama 7 hari, maka berapa lama 20 karung pakan ayam itu bisa habis jika ditambah 16 ekor ayam? Oke, kita bikin seperti ini. 10 40 ayam itu bisa habis selama 7 hari. Nah, kalau misalnya ditambah 16 ekor ayam kan jadinya 56 ayam. Ini habisnya berapa hari? Gimana nih caranya? Kira-kira ini perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai ini? Kira-kira ini perbandingan berbalik nilai atau senilai? Oke, aku bakal lanjutin ya. Jadi, ini caranya nih ya, biasanya eh ada nih cara cepatnya bisa kayak gini. Ini di per yang ini terus dikali ini. Gitu biasanya. Jadi, untuk menentukan X atau tanda tanya, bentar, wait. Aku kayaknya kurang rapi. Aku mau rapiin dulu, bentar. Aku hapus dulu. Ini ya guys. Nah, jadi untuk mencari tanda tanya itu, kita bisa langsung aja 40 dibanding 56 dikali sama 7. Ini berapa? 40 dibagi 56 ini berapa? Ini dicoret sama ini 1, ini 8. Berarti 5 hari. Udah sih guys, gampang gini aja. Cara mudah menjawab perbandingan itu berbalik nilai atau senilai, Kak. Oke. Yang tadi aku udah jelasin di awal. Jadi kalau senilai itu misalnya nih ya, ini kan 40 ayam tuh 7 hari. Nah, kalau semakin ada nih ya contohnya. Beda nih, ini berbalik nilai. Kalau senilai itu biasanya kalau dia lebih ini ke ini sama yang sebelah sininya, kan 2 variabel nih. Jadi variabel pertama ke variabel kedua itu dibandingin sama yang persamaan keduanya, itu bakal sama. Jadi misalnya nih ya, ini kalau 10, kayak tadi aku bilang, 10 liter bensin itu bisa untuk 100 kilo. Nah, kalau kita 25 liter, otomatis ini kan makin besar ya. Jarak yang ditempuhnya itu bisa lebih besar. Nah, ini tuh senilai. Beda lagi kalau misalnya eh yang di sini itu bukannya malah naik, tapi malah turun atau berkurang, itu berbalik nilai. Gitu. Jadi pertanyaan dari siapa ya? Bentar aku baca dulu. Oh, dari Chandra. Ya, kayak gitu. Jadi misalnya yang ditanyain ini X-nya atau tanda tanyanya ini itu
hasilnya nanti lebih rendah gitu. Atau misalnya kalian lihat kayaknya ini bakal berkurang deh lebih kecil deh hasilnya gitu. Berarti itu berbalik nilai. Kalau misalnya kalian mikirnya, oh hasilnya bakal lebih besar nih, berarti berbalik nilai kayak gitu. Sama, caranya sama. Jadi kan tadi aku udah nulisin rumus umumnya ya. Jadi kalau misalnya, oke nanti aku jelasin di next berikutnya aja. Contoh berikutnya. Oke, aku next dulu ya guys. Nah, ini yang aku bilang ada 3 variabel. Jadi soalnya ini dalam waktu 2 jam, 12 pegawai administrasi dapat melayani 36 pelanggan. Banyaknya pelanggan yang dapat dilayani oleh seorang pegawai administrasi dalam 4, misalin terlebih dahulu nih. Waktu pelayanannya, itu jadi kita misalin huruf T, terus banyak pegawainya itu W, terus banyak pelanggannya itu C. Oke, nah kalau kayak gini gimana Kak? 3 variabel gitu kan, susah pastinya. Pasti pada mikir susah. Ya deh, kita bikin aja T, W, sama C. Ingat ya, T itu waktu pelayanan, W itu banyak pegawai, C itu banyak pelanggan. Kita tulis dulu yang ini. Waktunya itu 2 jam, pegawai administrasinya itu 12, itu bisa melayani 36 pelanggan. Nah, yang diminta, banyaknya pelanggan yang dapat dilayani oleh seorang pegawai, berarti pegawainya itu 1, dalam 4 jam. Berarti waktunya itu 4 jam. Berarti yang dimintakan yang ini ya, guys, banyaknya pelanggannya. Berarti caranya 2 dikali sama 12 dikali sama X. Aku X-nya bikin bentuknya nggak gitu deh, biar nggak sama kali. X gini. Dikalikan sama dengan dikali sama X, terus sama dengan 4 dikali 1 dikali 36. Nah, ini contoh berbanding ini ya, bukan senilai tapi berbanding nilai. Jadi kalau berbanding itu dia kalinya itu nggak lurus-lurus aja, jadi ada samping. Jadi kayak dikali silang gitu loh guys. Oke, nah kita kan mau nyari X-nya atau banyaknya pelanggan tadi. Kita bisa coret aja yang bisa dicoret. 2 dicoret sama 4 itu sisa 2. 12 dicoret sama 36 itu sisa 3. Berarti X sama dengan 2 dikali 1 kali 3. Jadi 6 orang. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Siapa nih yang mau tanya? Raya mau tanya atau gimana? Kok Onik ya? Oh, nggak jadi. Oke. Ada yang pengen ditanya dulu, guys. Sampai di sini. Ini yang 3 variabel. Oke, nggak apa-apa. Iya. Iya, ada. Itu tadi ada yang nanti next ada yang senilai. Nah, ini tadi berbalik nilai ya. Ini berbalik nilai yang 3 variabel gitu. Kalau 2 variabel kan, kalau 2 variabel ya, misalnya yang diminta itu
jumlah atau banyak pegawainya. Misalnya ini 2 jam, terus ini 12 orang gitu ya kan. Kalau 4 jam itu berapa gitu kan. Nah, kalau ini kan dua variabel nih, dua variabel. Tuh. Kalau ini sih, biasanya lebih banyak juga. Ntar, ayo kita coba hitung ya. Misalnya ini dua variabel, misal. Oke, kita berarti kalau misal kalau berbanding terbalik itu harusnya bukan 2/4, tapi 4/2. Irisnya mana ya? Jadi kan kalau di soal sebelumnya itu yang atas dibanding yang bawah terus dikali yang sebelah sini nih. Kalau berbanding nilai itu yang bawah dibanding yang atas baru dikalikan yang sebelah sini gitu guys. Itu kalau dua variabel ya. Itu caranya. Atau kalau kalian mau pakai cara rumus rumus umumnya. Rumus umumnya ya sama aja sih. Kayak tadi kan langsung langsung tahu jawabannya gitu. Nggak perlu per gitu kan. Ini udah langsung cara dikali silang semua gitu. Benar, kenapa penku nggak ada? Oke, gitu sih. Jadi kalau misalnya ini berbalik nilai, kita ibaratnya ini berbalik nilai ya. Berarti tanda tanyanya sama dengan 4/2 dikali sama 12. Jadi nanti hasilnya bakal 24. Oh, berarti ini bukan berbalik. Gitu sih guys. Berarti kalau gini senilai. Oke, gitu pokoknya. Contoh 3 variabel lagi tuh banyak sih sebenarnya. Susah banget gimana caranya gitu. Tapi ini bukan termasuk kategori soal yang mudah, sedang, terus hot gitu kan. Nggak ada yang pengen ditanyakan guys. Ini nggak ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kalau aman, aku mau lanjut. Nah, ini soal yang umum banget ada di UTBK, yang ada di SNBT mungkin ya. Jadi ini umum banget ada biasanya. Kalau soal perbandingan pasti identik sama soal ini. Kira-kira aku mau tanya dong dari kalian yang mau coba ngerjain ini gitu. Siapa? Satu aja. Aku udah tolong. Siapa yang mau? Ini soal yang paling sering muncul gitu.
yang biasanya yang sangat familiar ditemukan. Kalau perbandingan pasti nggak lepas dari soal ini gitu. Biasanya ini identik sama soal perbandingan. Ada yang mau coba ngerjain nggak? Satu aja. Aku tunggu deh. Kalian coba dulu kerjain. Terus kalau udah selesai, bilang siapa yang mau coba kerjain. Aku tunggu dulu deh kalian kerjain dulu kayak kan ya kalian kerjain 3 menit atau 5 menit gitu ya. Boleh deh. Aku pengen tahu nih. Kayaknya kalau masalah perbandingan udah udah pro banget nih kayaknya. Oh ya, sambil nunggu nih, aku nunggu satu volunteer yang mau ngejawab soal ini bareng sama aku nanti. Kalau misalnya teman-teman ada saran materi PK yang susah, terus habis gitu pengen dibahas gitu ya, boleh banget nih nanti kalian bisa mungkin bisa DM di Instagramnya Amis bareng ya. Jadi nanti bakal di apa ya? Dijadwalin lah buat materi yang emang kalian susah gitu. Biasanya UTBK itu ada beberapa yang sering muncul gitu. Biasanya soalnya tuh nggak cuman yang modelnya kayak gini, jadi nanti ada yang modelnya kayak tabel gitu loh. Tabel terus habis gitu kuantitas P dan Q gitu. Itu misalnya P sama dengan Q atau P lebih besar dari Q, P kurang dari Q kayak gitu. Biasanya ada yang kayak gitu-gitu. Ini seriusan masih belum. Ini masih belum selesai atau nggak ada yang mau ngerjain, guys? Sedih banget aku nggak ada temannya buat ngerjain gitu. Boleh salah satu siapa gitu. Nisrina, Niti. Oke, udah. Berapa jawabannya? Gimana caranya? Boleh dong on mic dulu gitu. Nisrina. Halo Nisrina. Katanya udah selesai ya? Boleh dong on mic. Gimana cara cara ngejawabnya? Oke, kalau misalnya Nisrina nggak bisa on mic, kita langsung aja bahas deh. Misalnya kalau kayak gini tuh kan yang identik yang biasanya yang umumnya itu kan kalau seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan itu kan kayak 1/4 ditambah 1/3 gitu kan, ya kan? Jadi satu lapangan itu bisa dihabis satu ya satu lapangan itu bisa dihabiskan
4 minggu oleh seekor kambing. Nah, kalau yang satunya itu seekor sapi bisa menghabiskan selama 3 minggu. Gitu. Terus sih. Biasanya kan yang paling umum gitu ya. Nah, kita kalau misalnya mau cari cara yang cepat, bentar. Kok nggak ada erase-nya? Sebentar ya guys, tunggu. Oke. Nah, kalau misalnya cara cepatnya nih ya, tinggal ini dikali sama ini, dibagi yang ini ditambah ini. Jadi 4 dikali sama 3 dibagi 4 plus 3. Kan 12/7 hasilnya. Nah, dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari. Berarti kita bisa kali sama 7. 7 hari. Coret-coret berarti jika kambing dan sapi menghabiskan rumput pada lapangan tersebut secara bersama-sama, maka rumput akan habis dalam waktu 12 12 hari, 12 minggu. Salah 12 hari, guys. 12 hari. Kok 12 minggu sih? 12 hari. 12 hari ini. 12 hari. 12 hari. Ini sih. Ini cara cepatnya. Jadi misalnya nanti ada nih seekor kambing atau let's say jangan kambing lah, yang lainnya ya. Seekor jerapah gitu dapat menghabiskan atau seekor zebra dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 6 minggu misal. Terus habis gitu satunya lagi seekor apa gitu ya. Nah, nanti cara ngerjainnya juga sama kayak gini. Ini cara cepatnya. Jadi kalian nggak usah ngitung satu-satu yang diper-per gitu, terus disamain penyebut gitu. Itu kan ya agak lebih lama sedikit sih daripada cara yang ini. Gitu. Nisrina jawabannya sama atau gimana Nisrina? Boleh dijawab di kolom chat aja. Sip, betul berarti. Wah, udah siap buat SNBT ya. Nanti di tahun 2024 kayaknya Nisrina nih. Oke, kita next ke soal berikutnya. Wah, benar. Nah, ini itu perbandingan yang senilai. Yang aku bilang tadi yang ada contoh-contoh yang senilai itu kayak gimana. Jadi kan mobil ini tuh kalau 12 liter itu 100 kilo. Kalau 30 liter kira-kira berapa kilo? Cara ngerjainnya gimana? Kalau perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai gimana caranya?
Raihan Fahrezi. Cepet banget ketemu 250. Gimana caranya? Kalau kalian mau cara yang tadi, yang perbandingan senilai itu kan A1 per B1 sama dengan A2 per B2 gitu ya. Kayak gini, kalau nggak salah tadi. Jadi, gimana? A1-nya 12/100 sama dengan A2-nya 30, X-nya, ini B2. Berarti 12 B2 sama dengan 3.000. B2-nya apa benar? 250. Bentar, aku cari kalkulator dulu. 3.000 dibagi 12. Oke, benar. 250 kilometer. Begini. Ini pakai cara umum ya. Benar, 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 Raihan. Benar. Kayak gini sih. Tuh. Ah, gini. Betul, 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 betul. Kayaknya kalau ini gampang karena perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, ya gampang aja sih kalau misalnya teman-teman paham cara menyelesaikannya gitu. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak, guys? Gimana? Kayaknya belum ada yang ditanyakan ya. Kayaknya masih aman-aman aja. Aduh, kenapa kalian nggak ada yang ditanyain sih, guys? Udah paham beneran ya? Tahu gimana? Kalau nggak ada yang di kolom chat, berarti kayaknya udah paham semua sih. Nah, next. Otak masih bisa mencerna. Jadi aman. Oke, 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 oke. Kayaknya kalau perbandingan terlalu easy sih buat kalian. Mungkin next bisa ini belajar geometri gitu ya, atau belajar pola bilangan gitu. Kayaknya tuh pola bilangan geometri itu yang susah gitu. Kayaknya ya, kayaknya. Atau aljabar gitu kalian. Oke, kalau ini gimana guys? Suatu perusahaan badak Suatu perusahaan Batako membutuhkan 20 orang pekerja untuk membuat pesanan selama 18 hari. Jika banyaknya pesanan tidak berubah dan ternyata yang mengerjakan pembuatan Batako hanya 15 orang pekerja, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut? Rehan, kenapa cepet banget? Aku curiga nih. Kayaknya dia udah latihan-latihan soal gitu ya, banyak latihan soal, terus tiba-tiba ketemu soal yang sama kayak gini, terus langsung deh nemu jawabannya.
Gimana caranya, Raihan? Bisa langsung ketemu 24 gitu. Kok bisa ya langsung ketemu jawabannya 24? Gimana tuh caranya? Gimana coba? 20 kali 8 bagi 15. Oke, 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 oke. Nice. Cepet juga ya. 20 kali 18 bagi 15. Betul, betul, betul. Benar sih, benar, benar. Jadi, bentar. Ini kenapa nggak muncul? Oke. 20 orang itu bisa selesai 18 hari. Kalau cuma 15 orang, ini berapa? Berarti kalau ini perbandingan berbalik nilai ya, karena semakin banyak orang itu semakin sedikit harinya. Kalau semakin sedikit orangnya, maka harinya juga semakin banyak. Atau semakin lama pengerjaannya. Kayak gitu. Terus sih, jadi caranya ini tanda tanya atau ya udahlah ini aku sama dengan kan Y aja ya. Kalau X lagi, jadi ini itu 20 dikali sama 18 dibagi 15. Jadi berapa? 20 kali 18. Ini dicoret sama ini 4. Ini 3. Sama ini 6. 24 hari. Betul, 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 betul. Ini tadi yang aku lihat tuh yang aktif tuh Raihan, terus sama siapa tadi? Nisrina. Nah, itu aktif banget. Kayaknya mereka udah terlatih mengerjakan PK di berbagai macam platform ini ya, platform tryout kayaknya. Oke deh, kayaknya udah pada paham kenapa kalian tidak ada yang bertanya. Jadi kan serasanya cepet banget gitu kita belajarnya. Eh, oke. Sebenarnya ini tuh soal terakhir guys buat malam hari ini. Tapi nanti aku ada satu soal tambahan lagi buat kalian. Yang tiga variabel, jadi bisa dibuat belajar sama kalian dan juga apa ya, biar seru kayaknya kita ini ya, kalian bisa kerjain terus habis gitu ini apa namanya, di foto terus di IG story gitu gimana guys? Atau kayak gimana ya biar seru aja gitu. Atau kalian kalau mau bahasnya di mana ya? Di next pertemuan gitu. Tapi di next pertemuan bakal beda bahasan sih kayaknya. Ya pokoknya bisa kalian buat belajar sendiri lah ya. Tuh.
Nanti ada soal ajar. Kayak ini soal terakhir dari aku. Jadi soalnya itu sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah, oke, yang pertama. Yang pertama kan perkiraannya ya, rencana. Rencananya itu 20 hari itu bakal selesai dengan 28 pekerja. 20 kita kaliin 28. Sama dengan 560. Nah, harusnya itu rencananya itu sekian. Setelah dikerjakan 8 hari, dari 20 hari kalau udah dikerjakan 8 hari kan sisa 12 hari nih. Sisa 12 hari kerja, 12 hari lagi. Tapi berhenti selama 4 hari. Berarti sisanya berapa? 12 min 4. Jadi sisanya tinggal, sisa pengerjaannya itu tinggal 8 hari lagi. Nah, kalau misalnya 8 hari lagi itu, kalau misalnya sisanya itu 8 hari lagi, dengan pekerja yang tetap 28, ini sisa hari. Sisanya itu 8 hari dikali sama 28 pekerja, itu berapa? 28, 4, 6, 16, 4. Iya nggak sih? Bentar. Ini aku salah hitung deh. Oh ya bener, 4. Nah, berarti kurang berapa nih buat nutupin ini? Berarti ini kita kurangin kan, guys. Berarti ini 6, ini 5, ini berarti 3. Berarti 3, 6 gitu. Jadi jadi kita itu kurang 336 ini dengan 8 hari. Nah, ini tuh berarti berapa? Kalau sisanya 8 hari, terus kita harus untuk mencapai ini tadi, targetnya yang 560 ini, berarti kayak gimana caranya? Ya, 42. Jadi ini tanda tanyanya ini sama dengan 336 dibagi sama 8. Sama dengan 42 orang. Harusnya dengan sisa 8 hari ini, itu jumlah pekerjanya 42 orang. Nah, yang kita punya itu 28 orang pekerja. Berarti kita harus nambah berapa? Iya, benar. 336 dibagi 8. Betul. Nah, harusnya kan kita di berarti 42 dikurangi sama 28. Sama dengan berapa? 14 orang. Good. Muhammad Arya sama Raihan. Bagus. Betul, 14 orang. Jadi, buat nyelesain sebuah gedung, kita perlu tambahan 14 orang lagi. Tuh, guys. Ini soal ini juga banyak banget sih. Biasanya tambahan pekerja, biasanya atau ya yang paling banyak sih tambahan pekerja sih yang aku sering sering temuin ya, sering temuin di soal-soal tryout atau soal-soal
UTBK kalau zaman aku 2020 2021 kan masih UTBK ya. Kalau tahun 2022 tahun 2023 itu SNBT. Iya nggak sih kalau nggak salah. Jadi aku tahunya itu di tahun 2020, 2021, 2022 itu masih ini apa? Masih pakai UTBK kayaknya. Ada juga soal yang kayak gini-gini tuh pasti muncul. Gitu sih. Kalau materi yang lainnya nih ya, kita ngomongin materi yang lainnya, kayak misalnya pola bilangan atau apa, itu pola bilangan itu biasanya adanya bukan di PK, tapi adanya di PU kalau nggak salah. Adanya di PU, jadi selain Anda bacaan gitu, itu juga ada hitung-hitungannya kayak pola bilangan gitu-gitu, guys. Kalau di PK itu biasanya kayak geometri, geometri itu yang sudut-sudut gitu-gitu. Atau fungsi terus pertidaksamaan gitu-gitu. Kalau misalnya, ya aku ingatin sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ada saran materi PK yang mau eh, belajar, yang kalian mau belajar, bisa banget ya guys. Jadi mungkin ini soal terakhir dari aku. Wait, aku stop share dulu, tapi aku nanti kasih ke kalian soal yang 3 variabel. Bentar. Yang 3 variabel yang buat buat belajar. Bentar. Sambil aku ituin soalnya, kalian nggak ada yang mau ditanya gitu guys. Aku mau coba lihat. Oh, loncat nggak ada. Terus nggak ada yang resign juga. Oke, berarti aman ya buat materi perbandingan ini. Kayaknya materi perbandingan itu ya susah-susah gampang. Kalau dibilang susah banget ya nggak sedang aja tuh. Sambil nunggu, kalian beneran nggak ada yang mau ditanyain guys. Yakin udah aman buat ini, buat perbandingan di soal PK nanti. Kak, Ya. kalau kan tadi ada contoh soal yang 3 variabel yang berbalik nilai. Hmm.
Nah, kalau yang senilai itu kayak gimana nanti? Maksudnya caranya? Yang tadi ini kan senilai. Bentar, mana ya? Ya, mana yang tadi yang senilai? Aku tadi udah jelasin kok yang senilai. Yang berapa variabel? Dua variabel. Yang tiga. Kalau yang tiga variabel tuh biasanya ya, aku jarang nemuin yang senilai. Biasanya kebanyakan yang berbalik nilai. Biasanya ya. Karena aku belum pernah nemuin tiga variabel, tapi itu senilai. Jarang. Kebanyakan sih berbalik nilai ya kalau tiga variabel. Hmm, gitu. Bentar. Aku belum buka lanjut. Oke, masih aman. Aman deh kalau gitu. Share screen. Nah, ini juga tiga variabel sih, guys. Suatu pekerjaan dapat, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 laki-laki dan 8 perempuan dalam waktu 10 hari. Berapa hari waktu yang dibutuhkan oleh 15 laki-laki dan 20 perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Itu tiga variabel. Oke, bisa dicoba sama teman-teman. Terus, kalau ada yang mau ditanyain, atau misalnya ada yang mau bantu buat ngerjain, boleh. Atau mau kalian jadiin latihan soal gitu. Maksudnya buat kalian belajar sendiri. Gimana nih, mau kalian jadiin latihan sendiri atau kayak gimana? Hmm, ya udah, ini terakhir.
mungkin kita bahas bareng aja deh. Kalau gitu, nggak jadi buat kalian belajar sendiri. Jadi suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 laki-laki dan 8 perempuan dalam waktu 10 hari. Oke, berarti kita misal L, P, sama T. Ini 6 orang, ini 8, ini 10 hari. Nah, kalau misalnya ini 15, ini 20, ininya berapa? Itu kan. Berarti tadi caranya gimana? 6 dikali 8 dikali M sama dengan 15 dikali 20 dikali 10. Ini coret sama ini 5, ini 2. Ini coret sama ini 10. 4 coret sama ini kan? Ya kan, ntar. 8, ini 2. Berapa? 2M. Oh, koma dong berarti ini. 85 kali 25, 125. M sama dengan 125 dibagi 2. Dari berapa? 125 dibagi 2. 102,5 nggak sih? Bentar, wait. Aku hitung pakai kalkulator. 125 dibagi 2. 62,5. 62,5 hari. 62,5 hari. Nggak ada ibisnya setengah. Nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini. Tergantung soalnya sih. Berarti jawabannya kayak gini nih guys. Kalau 3 variabel sama kayak tadi, apa namanya, pengerjaannya sama, caranya juga sama gitu. Kalau dari aku mungkin udah cukup latihan soal PK. Kayaknya emang kita PK nggak lama karena teman-teman kayaknya materi perbandingan PK ini udah pada paham. Hmm, Kalau misalnya ada yang ditanyain, aku masih buka waktu 2 menit deh. Siapa yang mau tanya? Skip dulu. Stop share. Biar aku bisa lihat. Kayaknya nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya, guys. Sebentar. Gimana? Soal 3 variabel itu kok bisa ya semakin banyak orang, tapi pekerjaannya justru semakin lama, bukan malah justru sebaliknya. Bentar, guys. Wait. Yang terakhir ya. Wait, sebentar. Aku cek dulu. Aku salahnya di mana? Bentar.
lagi meneliti di mana salahku, guys. Sabar ya, aku masih melihat salahnya di mana. Hmm, Bentar. Aku coba dulu. Tadi yang tanya Raihan ya kalau nggak salah. Eh, Ini. Mm, 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 mm. Ini. Oke, 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 oke. Tadi yang tanya Raihan. Oke, jadi Raihan, oke, oke, ternyata aku ada salah dikit. Ha, 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 ha. Oke, jadi aku ada salah di situnya tadi. Jadi aku nyoba-nyoba 6 kali 8 kali 10 sama dengan 15 kali 20. Oke, 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 oke. Iya, iya, jadi kayak gitu ternyata. Aku salah. Tapi bentar-bentar, guys. 6 kali 8 kali 10. Bentar. Wait, aku bingung jadinya. Bentar, bentar, bentar. Oke, kita... Hmm, Bentar ya, guys. Harap bersabar. Aku masih menganalisis. Bentar. Oh, I see. Oh, oke, 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 oke. Berarti aku ada kesalahan tadi waktu jelasin. Aku sambil jelasin ulang, sambil aku balik ke soal sebelumnya ya, guys. Bentar, wait. Stop share dulu. Oke, oke, oke. Aku paham, aku paham. Ternyata salahku di sini. Share screen.
Kalau yang di tiga apa perbandingan tiga variabel yang sebelumnya aku bilang yang biaya yang waktu pelayanan tadi loh, yang ini kan waktunya dikit, banyak pegawainya itu lebih banyak, ya kan? Waktunya kan cuma 2 jam. Nah, pegawainya itu yang ngerjain 12. Berarti kan otomatis iya kan bisa bisa ngelayanin lebih banyak pelanggan. Nah, ini cuman satu pegawai aja. Berarti kan jauh lebih kecil. Berarti ini kalau menurut aku senilai sih. Jadi kalau yang tadi benar-benar cara siapa tadi? Yang bantu aku kerjain di kolom chat siapa tuh? Aku tadi lupa namanya. Selain Raihan. Oh, Muhammad Arya Latif. Eh, kasih ya udah di gimana caranya nge-erase ini. Bentar, bentar, bentar guys. Oh, ini harus dihapus dulu gini. Oke, oke, berarti aku tadi salah. Makasih, makasih, makasih. Aku lupa. Jadi tadi tuh L, ini T, ini T, berarti ini 6, ini 8, ini 10, sama dengan yang ini 15, ini 20, ini X gitu ya. Berarti ya 6 kali 8 dikaliin 10 sama dengan 15 dikali 20 dikali sama X. Ini dicoret sama ini. 15 itu ini 5, ini 3, berarti 2. 16 sama dengan 5X. Ini kan ya, jadi X-nya, kok 1,6 tadi jawabannya? Nggak salah ya? Ini dibagi ini kan. 15 ini dibagi 3 jadi 5. 6 dibagi 3 jadi 2. 10 sama 20. Ini jadi 2. Oh, 10, 10. Salah, salah, salah. Aku yang salah. Aku yang salah kira lah. Ini 10. 10X. Bukan 5X. Mana ya ini? Irisnya kenapa nggak ketemu? Ini 10. 10X. Jadi 16 dibagi 10 sama dengan 1,6 hari. Oke, ya ya benar 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 benar. Oke oke. Maci maci, maaf ya guys. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Maaf kalau misalnya ada kurang aku dalam belajar malam hari ini. Maaf banget ya guys. Terus nanti kalau mau soal yang tadi kita buat latihan atau kita buat belajar bareng-bareng malam hari ini, nanti aku bakal share. Iya, makasih kembali. Iya, makasih juga. Di next next kelas selanjutnya, misalnya ada kelas bahasa Inggris atau kelas literasi, terutama literasi juga, terus kelas-kelas TPS lainnya, teman-teman bisa join dan jangan lupa buat stay tune di IG, jangan lupa di Telegramnya. Oke, teman-teman. Makasih. Mungkin sekian untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys. Nama telenya. Nama tele Amis Barang ya. Wait, aku bakal.
ketikin aja deh di sini. Ambis bareng. Oke, channel ambis bareng. Ini bisa diklik nggak ya? Kok nggak bisa diklik? Ntar. Aku delete dulu. Aku bakal tulis di kolom chat.